Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, ikhwan dan akhwat, alhamdulillah kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini, alhamdulillah kita kembali bertemu dan melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Hadis Arba'in, Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah masih diberikan kesempatan, kesehatan, keluasan waktu dan nikmat lainnya untuk kita kembali melaksanakan kewajiban setiap muslim, yaitu menuntut ilmu dan menghadiri majelis ilmu yang semoga Allah berkahi. Dan kita berharap Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang mudah dipahami dan kita amalkan. Dan kita berharap apa yang kita lakukan ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian yang berbahagia, silakan buka bukunya Hadis Arba'in ya. Hari ini kita masuk kepada Hadis Arba'in yang ke-12. Bagi yang punya buku, Hadis Arba'in yang ke-12, dan bagi yang tidak punya buku bisa searching di Google. Ya, di Google klik Hadis Arba'in yang ke-12, insyaallah keluar teks hadisnya. Ya, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, sehat semuanya? Zahirnya sehat, batinnya sehat? Masya Allah. Sudah soleh dan soleha semua? Sudah bertakwa semuanya? Sudah jelas sebagai penghuni sorga? Mau masuk sorga? Mau sekarang? Sekarang aja, tapi syaratnya harus mati dulu. Ya, kalaupun mati lama juga, mungkin jutaan tahun menunggu di alam kubur. Masih lama ya perjalanan, tapi tentunya kita berusaha maksimal untuk bisa mendapatkan surga, tempat yang indah, nikmat yang luar biasa, hidup kekal abadi di sana. Makanya usahanya harus di dunia, bukan di alam kubur. Ya, kita berusaha maksimal dengan semangat yang tinggi, berusaha supaya mendapatkan ridho Allah, ampunan Allah dan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallahu lahu bihi tariqan al-jannah. Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, perjalanan dia lalui dari rumah menuju ke tempat ini, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, jalan menuju surga dimudahkan. Karena apa? Selama di dunia melakukan amal saleh, di antaranya mendatangi majelis ilmu. Ibu-ibu gimana Bu? Sudah siap belum? Sepertinya ada masih suara-suara nih. Biasa di mana-mana begitu Pak. Iya, bicara tuh butuh ya, tapi ketika kajian hendaknya sudah berhenti ya. Karena kita akan mulai kajian membahas Hadis Arba'in yang ke-12. Mari kita baca ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia mengatakan, Abu Hurairah ini nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Ya, Abdurrahman bin Sakhr. Beliau meninggal di tahun 59 Hijriah.
Dan beliau bersama Nabi cuma 4 tahun. Ya, setelah itu Rasul meninggal. Tetapi masa 4 tahun itu digunakan dengan maksimal olehnya untuk bisa menghafal hadis sebanyak-banyaknya. Maka beliaulah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hanya 4 tahun. Dengan Rasulullah SAW tidak punya aktivitas apapun, tapi kemana Rasul, dia ada di situ. Di mana Rasul berjalan, di mana Rasul berada, dia berusaha ada di situ. Untuk bisa mendengar perkataan Nabi, kemudian dihafal. Mendengar, dihafal. Kemudian beliau meriwayatkan kembali. Maka periwayat hadis yang paling banyak adalah beliau. Memanfaatkan waktu yang luar biasa. Sahabat-sahabat yang lain, mereka beserta Nabi lebih lama ya. Tapi mereka memang mungkin tersibukkan dengan jual belinya atau yang lainnya. Tetapi Abu Hurairah ini memfokuskan diri untuk bersama Nabi dan menghafal hadis yang Rasul sampaikan kepada para sahabat yang lain. Nah, beliau mengatakan di antaranya di hadis ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara, kata Rasulullah, di antara tanda-tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Hanya itu saja hadisnya. Pendek sekali ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda-tanda baiknya, benarnya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, hadis dari Al-Husain bin Ali. Ya, radhiyallahu taala anhuma. Baik, sekarang kita akan bahas hadis ini. Hadisnya pendek tapi penjelasannya panjang. Ya, luar biasa. Rasul itu tidak berpanjang lebar dalam berbicara, tapi perkataan beliau itu memenuhi penjelasan yang begitu banyak, ya. Baik, kita lihat bagaimana penjelasan dari para ulama ketika menjelaskan hadis ini. Di antara tanda-tanda benarnya, baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat. Apa itu? Dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, baik perkataan maupun perbuatan. Untuk masalah dunia tidak ada manfaatnya, untuk masalah akhirat tidak ada manfaatnya. Dari ucapan, perbuatan, dia tinggalkan itu. Ini tanda-tanda baiknya Islam seseorang. Jadi kalau kita udah ngaji nih, udah ta'lim, dan muslim sejak lahir kan ya, sudah puluhan tahun kita menjadi muslim. Kalau andai kata kita dalam ucapan dan perbuatan masih banyak hal-hal yang bertentangan dengan syariat, masih banyak perbuatan yang kita lakukan dan ternyata itu hal yang makruh, hal yang syubhat atau yang mubah tapi berlebihan, berarti kita belum termasuk muslim yang baik. Siapapun dia, meskipun dia seorang ustadz, meskipun dia seorang ulama, tanda-tanda baiknya Islam seseorang berhasil ngajinya selama ini dengan begitu banyak ustadznya, begitu banyak kitab yang dibahas. Apa itu? Dia akan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Untuk dunianya nggak ada manfaat, untuk akhirat pun tidak ada manfaat. Nah itu ya, subhanallah. Maka kita lihat bagaimana firman Allah ketika Allah mengatakan qad aflahal mu'minun. Telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk saat mereka salat. Beruntunglah mereka orang-orang beriman yang seperti ini. Dan kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, beruntunglah orang beriman yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Itu di surah Al-Mu'minun. Ayat pertama, ya, ayat kedua, ayat ketiga, Allah menjelaskan keberuntungan orang-orang mukmin yang mereka mendapatkan ampunan dari Allah, karena mukmin tidak semua mendapatkan ampunan. Artinya mereka punya dosa-dosa bisa jadi, meskipun dosa mereka tidak sebanyak muslim munafik. Mereka muslim mukmin, tapi kan punya dosa. Dan bisa jadi mereka mendapatkan balasan hukuman dari Allah. Ya. Nah, kita lihat bagaimana mukmin yang hakiki, mukmin yang sejati, maksudnya di ayat ini di surah Al-Mu'minun ya. Telah beruntunglah orang mukmin yang sejati, yang bertauhid, akidahnya benar, akhlaknya benar. Kalau mereka salat, salatnya khusyuk, dan mereka suka memiliki sikap dan sifat yang baik. Apa itu? Meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat.
Ini hasil ngaji kita nih, termasuk kita siapapun dimanapun kita berada ya. Ya, ini jadi coba kita evaluasi. Jadi hari ini nih kajian kita tentang hadis yang kita mencoba melihat kepada diri kita masing-masing. Seusia kita, baik yang masih muda maupun yang sudah tua, apalagi yang sudah tua gitu kan. Ya, karena perkiraannya sebentar lagi lewat nih. Bukan doain, bukan. Ya kan, tapi kan perkiraan kita biasanya yang tua lewat duluan. Meskipun yang muda bisa juga. Tapi kan kalau sudah tua tentunya tahu dirilah. Jatah kita kan makin sedikit. Ya, uban sudah banyak. Badan sudah gampang lelah, gampang letih, ya enggak? Ya, waktu kematian semakin cepat. Maka sudah sewajarnya untuk meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Kadang-kadang tua-tua keladi, makin tua makin jadi, makin banyak maksiatnya, makin banyak kedurhakaannya, makin banyak ya ngeyelnya, subhanallah. Ya. Coba kita lihat bagaimana penjelasan dari Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya Jamil Ulum wal Hikam. Ketika manusia melakukan perbuatan yang sia-sia, tidak bermanfaat, bahkan yang haram, apa, dari sisi mana perbuatan itu mereka lakukan? Beliau mengatakan bahwa mayoritas perkara yang tidak bermanfaat, mayoritas ya, umumnya perkara yang tidak bermanfaat ini yang dilakukan oleh manusia, muncul dari lisan. Dari lisan, yaitu lisan yang tidak dijaga dan sibuk dengan perkataan yang sia-sia. Ternyata ini memang betul. Tanda-tanda bagusnya, baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat. Sesuatu yang sia-sia, tidak bermanfaat, yang haram, yang makruh, yang syubhat, ditinggalkan semuanya. Dan mayoritas yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, yang haram, yang makruh, yang syubhat, semuanya terkumpul umumnya pada lisan. Lisan inilah dosa kita yang paling banyak. Aktaru khotoya bani Adam fil lisani. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa kebanyakan dosa manusia ada pada lisan. Ini bukan survei kita ya. Rasul yang mengatakan kebanyakan dosa, kesalahan yang dilakukan oleh manusia, kesalahan dan dosa pada lisan. Ini penyebab terbesar dosa. Kita banyak dosa, tapi dosa yang paling banyak dari mulai kita balik, sudah haid, sudah mens, pada waktu itu mulai tercatat dosanya. Sampai mati, umumnya manusia dosanya paling banyak di lisan. Disinilah ada ucapan, perkataan yang sia-sia, meskipun ada juga sih perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang haram atau ucapan yang haram, perbuatan yang makruh atau ucapan yang makruh, perbuatan yang syubhat atau ucapan yang syubhat. Tapi lisan itulah dari anggota tubuh kita ini yang paling banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Dan dosa lisan dari mana asalnya? Dari hati yang berpenyakit, dari hati yang kotor, dari hati yang keras. Lisan itu mewakili hati. Karena hati ini sumber kebaikan dan hati sumber keburukan. Kalau hatinya baik, baik seluruh anggota tubuh kita. Dan kalau hatinya rusak dan buruk, maka buruk dan rusak seluruh anggota tubuh kita, terutama pada lisan. Lisan itu mewakili hati. Coba kalau kita lihat ya, pada diri kita maupun orang lain. Kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung ucapan haram, melaknat, mencela, mencerca, mencaci maki, menggibah, membongkar aib, merendahkan orang lain, menghina orang lain, sombong, ngeyel, segala macam. Ini semua akan terungkap pada lisan. Dan sekarang lisan mungkin tidak berbicara, tapi tulisan-tulisan di sosial media. Ada apa? Komentar-komentar netizen tuh. Waduh, luar biasa. Komentar-komentarnya luar biasa. Kesalahan kecil, mungkin nggak sengaja. Mungkin orang itu sudah bertaubat kepada Allah. Allah sudah terima taubatnya. Tapi komentar netizen, ini dajjal, ini kafir, ini murtad. Waduh, luar mengerikan sekali. Padahal yang dilakukan hal yang dosa kecil, tapi langsung memvonis murtad dia.
Dosa kecil divonis kafir dia. Halal darahnya untuk dibunuh. Komentar itu saya baca. Hal-hal yang sebetulnya permasalahan yang kecil atau mungkin ada beda pendapat. Dia memilih pendapat A, ya, yang punya sosial media memilih pendapat yang B. Ya udah beda pendapat, para ulama pun beda pendapat. Masing-masing mungkin punya dalilnya. Ya sudah, kita bertoleransi. Karena masing-masing ini memilih pendapat yang dianggap lebih kuat. Tapi kenapa beda pendapat begitu? Dianggapnya Dajjal, dianggapnya iblis, dianggapnya syaitan. Tulisan, suaranya ada nggak? Nggak ada. Tulisan itu mewakili hatinya. Dia tidak bisa berbicara. Nah, mungkin di masyarakat ada juga, atau mungkin di sosial media dengan ucapan-ucapan. Karena umumnya kan begitu, dari dulu kan lisan ya. Tulisan-tulisan ini kan di sosial media baru kan, baru. Dulunya kan di koran, di majalah gitu kan ya, di buku-buku. Tapi umumnya lisan itu yang bertebaran lebih banyak dibandingkan tulisan. Sampai hari ini. Sesama teman mengucapkan kalimat-kalimat buruk, ya Allah, na'udzubillah, namimah, mengadu domba. Domba saja nggak boleh diadu. Apalagi manusia. Manusia itu baik, hubungan baik, mereka ya berkasih sayang, tapi diadu di antara mereka. Akhirnya mereka bermusuhan, akhirnya mereka berperang. Suami istri baik sebetulnya, diadu domba, akhirnya mereka bercerai. Ini orang yang mengadu domba ini tidak akan dimasukkan ke surga. La yadkhulul jannah, tidak akan dimasukkan ke surga orang yang suka mengadu domba. Kenapa terjadi mengadu domba? Karena mereka hasad, iri, dengki, masalah dunia. Mereka inginkan kebaikan, kenikmatan hanya pada diri mereka saja. Tidak inginkan kebaikan pada orang lain. Mereka adu suatu kota dengan kota lain, suatu provinsi dengan provinsi yang lain. Ya enggak? Suatu negara dengan negara yang lain. Subhanallah. Ini pekerjaannya iblis dan syaitan. Baik. Jadi tanda-tanda baiknya Islam seseorang, dia pasti meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat. Kenapa? Dunia sebentar jamaah sekalian. Sedikit, sementara, tidak lama. Dan akhirat itu abadi, kekal selama-lamanya. Kalau dia habiskan waktunya, umurnya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, alangkah ruginya. Yang tidak bermanfaat loh. Apa itu dari mana itu tidak bermanfaat? Disebutkan oleh para ulama. Yang tidak bermanfaat itu dari sisi pertama yang haram. Yang kedua dari sisi yang makruh. Yang ketiga dari sisi yang syubhat. Yang ketiga dari sisi perkara yang mubah. Boleh. Empat-empatnya tidak bermanfaat. Mubah yang berlebihan maksudnya. Jika seseorang itu Islamnya baik, benar, ya, maka otomatis dia meninggalkan perkara yang haram, dia meninggalkan perkara yang syubhat, dia meninggalkan perkara yang makruh, dan dia begitu juga meninggalkan hal-hal yang mubah yang sifatnya berlebihan. Oh, dia tuh keluaran pesantren Pak Ustadz, hafal Quran 30 juz. Coba lihat lisannya. Nah, gitu cara kita menilai. Dia hafal Quran 30 juz, dia keluaran pesantren, S1, S2, S3, bahkan profesor doktor. Coba lihat lisannya atau tulisannya. Kalau ada pada lisannya meskipun dia hafal Quran 30 juz misalnya ya, meskipun dia seorang ustadz, seorang dai yang berceramah sana sini, tapi kalau lisannya menghujat orang lain, merusak kehormatan orang lain, menghina orang lain, mencela orang lain, apa ini? Mengambil harta orang lain, menzolimi orang lain, wah berarti tidak ada artinya hafalan yang dia miliki. Yang selamat di akhirat itu bukan orang yang hafal Quran 30 juz, tapi orang yang memahami isi Quran dan mengamalkannya. Memahami, mengamalkan. Adapun menghafal itu tambahan, bonus, dan dia akan lebih besar pahalanya. Tapi tujuan utama itu dipahami dan diamalkan. Yang pertama pada lisan. Dan penyebab terbanyak orang masuk surga, kata Rasulullah, adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Itu penyebab utama. Paling banyak orang masuk surga itu dua ini. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Termasuk lisan tadi. Berkata sopan, tidak kasar, tidak keras, tidak dengan intonasi yang tinggi. Suami kepada istri, istri kepada suami, kepada anak, anak ke orang tua, dan lain-lain. Dengan akhlak
itu kan akhlak itu hasil output dari ngaji. Akhlak itu output dari akidah dan ibadah yang benar. Ya. Jadi kalau ada teman-teman kita atau mungkin ustadz kita barangkali dia memiliki akhlak yang kurang baik dari sisi lisannya, mungkin dia tergelincir. Maka kita ingatkan. Kita ingatkan dengan baik, dengan sopan, dengan elegan supaya dia berhati-hati lagi ya. Tapi kalau dia terus-menerus seperti itu, meskipun sudah didakwahi, dinasehati, masih kasar, masih keras, masih intonasi tinggi, masih menghujat, merusak kehormatan orang lain, ini pertanda bahwa Islamnya rusak. Agama yang dia pahami, agama yang dia yakini itu rusak. Dianya, oknumnya. Bukan Islamnya. Islam tidak pernah rusak. Tapi dia sebagai muslim yang rusak. Kalau memang terus-menerus seperti itu. Tapi kan kita pernah lah ya. Kita kan manusia biasa. Pernah kita mengungkapkan dengan lisan kita. Mungkin ada hal-hal yang bernilai dosa, ya sudah kita istighfar saja, kita minta ampun kepada Allah ya. Namanya kita juga manusia biasa, kita bukanlah setingkatnya para nabi dan rasul, para sahabat nabi, para ulama, orang-orang yang sangat dekat kepada Allah. Mereka pasti itu lisannya baik, lebih banyak kebaikannya. Nah kita kan orang awam, baru kita ngaji, baru kita berhijrah, baru bertaubat. Ya sudahlah, sekali waktu kita tergelincir, tapi kita segera beristighfar lagi, bertaubat lagi, perbaiki lagi. Begitu caranya. Dan itu tanda-tanda baiknya Islam seseorang ya. Jadi meninggalkan perkara-perkara yang haram, meninggalkan perkara yang syubhat. Syubhat, kalau haram sih kita paham ya. Meninggalkan perkara yang haram, itu baiknya Islam seseorang. Meninggalkan yang syubhat, berarti apa? Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di tengah-tengahnya ada yang masih samar-samar, masih belum jelas. Ini boleh apa enggak ya? Halal apa haram ya? Ini hak apa batil? Ini syirik apa tauhid? Ini sunnah apa bid'ah dan seterusnya. Maka kalau kita belum tahu ilmunya, tinggalkan dulu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu enggak punya ilmu atasnya. Berilmu dulu baru beramal, berilmu dulu baru berbicara. Itu kata Allah di surah Al-Isra. Surah 17 ayat ke-36. Ya. Surah 17 ayat ke-36. Jangan kau mengikuti sesuatu yang kamu enggak punya ilmu atasnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Ini berat nih di akhirat nanti. Pendengaran kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang diangan-angankan oleh hati yang jelek-jelek itu. Yang di hati itu sifatnya dosa ya, bukan niat yang buruk. Kalau niat yang buruk belum tercatat dosanya. Kalau sudah melakukan apa yang diniatkan baru berdosa. Kalau sedang niat saja, itu belum termasuk dosa. Tapi ada maksiat hati yang langsung tercatat dosanya. Misalnya apa? Riya, sum'ah, ujub, sombong, hasad, iri, dengki. Itu semuanya ada di hati. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang kamu enggak punya ilmu atasnya. Ya, hendaknya kita berilmu dulu baru beramal. Maka kita terhindar dari yang syubhat. Nah, orang yang bagus imannya, bagus Islamnya, pasti dia menjauhi semua apapun yang diharamkan. Yang kedua, dia pasti menjauhi apapun yang syubhat, yang dia belum tahu ilmunya. Ini tanda-tanda, coba kita evaluasi. Kadang-kadang ada orang yang, pokoknya langsung aja diamalkan. Benar nggak? Peduli amat lah, nanti juga istighfar. Gampang lah, saya kan udah haji 3 kali. Kan begitu kan, mengandalkan hajinya 3 kali, umrohnya udah, subhanallah. Kayak kemarin tuh di YouTube Pak, saya melihat ada seorang ustadz, bukan ustadz sunnah ya, mengatakan dengan bangganya, dengan sombongnya, saya sudah 15 kali umroh, dan saya sudah 5 kali haji, dan tahun ini berangkat haji yang ke-6 kali, haji furoda, nggak berhasil. Untuk apa? Yang nanya siapa? Saya lihat, ya Allah, nggak punya malu. Anda haji 30 kali pun belum tentu diterima. Siapa yang bisa memastikan? Para ulama itu bisa 70 kali. Mereka tinggal di sana. 70 kali haji, tapi mereka nggak berbangga-bangga. Dan mereka nggak cerita-cerita sama orang lain. Ini berapa? Cuman
15 kali umroh karena dia punya travel. Makanya berangkat terus. Bimbing haji dan umroh 5 kali saya haji. Tahun ini saya nggak bisa berangkat haji yang ke-6 kalinya. Orang banyak yang sedih, banyak yang nangis, kan begitu. Banyak orang yang menderita kerugian, bermiliar-miliar loh travel itu, ruginya banyak sekali. Yang jual sawah, jual rumah, nggak bisa berangkat. Bagaimana Anda tidak bisa melihat perasaan mereka? Mereka sedih, mereka menangis. Anda berbangga-bangga, saya sudah 15 kali umroh, udah 5 kali haji. Jadi tahun ini nggak berangkat pun nggak masalah gitu bagi dia kan. Coba lihat orang lain sekali saja belum pernah. Nggak boleh seperti itu tuh ucapan loh. Ada di YouTube. Bapak Ibu kan nggak tahu karena nggak pernah lihat YouTube. Ya, Bapak Ibu di rumah tuh ngelihatnya Quran hadis ya. Jadi nggak tahu perkembangan apa di zaman sekarang, viral tuh apa, nggak tahu gitu ya. Betul Bapak Ibu? Iya, di rumah tuh Quran hadis, dia bolak-balik aja, bolak-balik. Dibaca nggak nih sih? Bolak-balik aja, Quran hadis, bolak-balik. Tapi saya bersangka baik lah, tentunya dibaca ya. Ya, tadi habis subuh aja ibu-ibu insya Allah nih habis menghatamkan Al-Quran. Ya enggak? Habis menghatamkan Al-Quran, luar biasa. Jadi tinggalkan perkara yang haram, itu tanda baiknya Islam seseorang. Yang kedua, meninggalkan perkara yang syubhat. Apapun masalahnya, baik dunia maupun akhirat, tentang agama kita, tinggalkan. Kita berilmu, tanya dulu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang mengetahui, yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Itu cara kita berhati-hati. Innal ladzina min khasyati rabbihim musyfiqun. Orang-orang yang takut dengan azab Allah itu, mereka sikapnya selama di dunia senantiasa berhati-hati. Itu orang, ciri-ciri orang yang takut kepada Allah, selalu berhati-hati. Seperti ibaratnya orang yang berjalan di atas batu yang tajam. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Batu yang tajam kita lari di situ atau pelan-pelan? Pelan-pelan kan jalannya, coba lari. Wah, itu tertusuk itu. Batu yang tajam kita lari di situ. Enggak, begitulah perumpamaan bagi seorang muslim selama di dunia. Mereka berhati-hati pelan-pelan. Kenapa? Takut salah, takut dosa, takut dihukum, takut disiksa. Innal ladzina min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupan selama di dunia. Itu Allah sebutkan di surah apa? Saya kasih bocoran, ayat itu ada dalam Al-Quran. Ada yang tahu? Ada hadiah enggak nih, panitia? Kunci mobil mana? Ibu-ibu katanya kan subuh tadi udah khatam Quran tuh. Wah, langsung dapat nih bukunya nih. Kalau bisa jangan buku dong, kunci mobil. Ayo, siapa yang duluan nih? Kumpulan doa ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Masih plastikan, berarti masih baru nih. Ayo, di mana? Sesungguhnya orang-orang yang takut akan azab Allah, mereka itu selalu berhati-hati. Berarti mereka nggak sembarangan dengan perkara-perkara yang haram, nggak sembarangan. Perkara yang syubhat juga nggak sembarangan. Perkara yang makruh juga nggak sembarangan. Perkara yang mubah, yang berlebihan pun mereka nggak sembarangan. Takut gitu, takut salah, takut dosa, takut siksa, takut azab. Berhati-hati. Itu ciri orang yang takut. Nah, itu hasil ngaji. Takut dia. Di mana ayatnya? Surah Al-Anbiya. Bukan. Al-Hadid. Bukan. Al-An'am. Bukan. Sebutin 114 surat. Siapa? Adik-adik? Hah? Bukan nggak tahu saya rasa ini, cuma takut riya aja. Kayaknya takut riya ya. Di mana ayatnya? Saya kasih bocoran dalam Al-Quran, ada di antara Al-Fatihah dan An-Nas. Dan ayat ini pernah Allah turunkan sebagai wahyu. Siapa yang tahu? Al-Mu'minun
Iya, Masya Allah, Barakallahu fiik. Dari mana tahunya? Searching di Google. Aci nggak nih? Aci nggak? Boleh nggak? Boleh. Ya, silakan ya. Hadiahnya, Masya Allah. Kumpulan doa. Alhamdulillah, Barakallahu fiik. Al-Mu'minun ayat ke-57. Ya, surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat ke-57. Biasakan nih Bapak Ibu ya, kita membaca Quran. Jadi kita kalau sering baca lama-lama insya Allah ada yang nyantol lah sedikit ya. Kita nggak tahu, kita nggak hafal, tapi kita tahu posisinya di mana. Ya, insya Allah. Dan ini sangat penting sekali ini. Al-Mu'minun 57. Ciri khas orang yang takut. Takut di dunia, aman di akhirat. Ya, orang yang takut di dunia, mereka aman di akhirat. Nah, orang yang takut di dunia itu seperti apa? Di antaranya mereka berhati-hati dalam menjalani kehidupan selama di dunia. Mereka tidak berani melakukan perkara yang haram, tidak berani melakukan perkara yang syubhat, yang masih tersamarkan, masih belum jelas. Tanya dulu kepada orang yang tahu dengan jelas, tanya lagi, diskusi lagi, belum puas, tanya lagi yang lain. Itu namanya belajar. Sampai mati loh kita belajar. Sampai usia 84, 85 masih belajar. Ya, selama saya mengajar bertahun-tahun, saya mendapatkan jamaah yang paling tua, 90 tahun. Dan 85 tahun. Dua orang, 86. 85, 86 dan 90. Masya Allah, duduk dia di majelis saya. Iya, 90. Di sini ada. Mana? Mana? Berapa usianya? Hah? Mana orangnya? 91, Bu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Hah? Oh iya, ibunya Ustadz Ihsan. Masya Allah, 91 ya, luar biasa. Anaknya dari sini udah tua juga ya. Anaknya udah tua, tapi ibunya kan lebih tua lagi kan. Masya Allah, beruntunglah ya, orang tua masih hidup, ibu lagi. Aduh, kita udah meninggal. Ya, masih sehat lagi tuh, duduk mendengarkan kajian. Ibu-ibu yang lain ngobrol. Gimana sih itu? Ya, Masya Allah, Bu, semoga sehat selalu ya. 91 loh Pak ikut kajian. Saya pikir 90 tertinggi, 91 nih. Ya, kalau bapak-bapak saya pernah ketemu 86 kajian di tempat yang lain. Duduk di bawah sebagaimana kita ini. 86. Masya Allah dia mendengarkan. Dia tinggal di Tanjung Priuk. Tanjung Priuk rumahnya naik mobil. Paginya di Rawamangun, siangnya ikut saya di Tebet. Ikut ngaji, duduk mencatat, mendengarkan. Bapak tinggal di mana? Tanjung Priuk. Wah, tadi pagi di mana? Rawamangun. Sekarang siang di Tebet. Sama siapa? Sama istri saya berdua. Bapak bawa mobil? Iya, saya setir sendiri 86. Tiap hari muter-muter dengan mobilnya mencari kajian. Mencari kajian hari di mana, besok di mana. 86. Duduk biasa. Saya nggak nyangka di 86. Saya pikir ya 60-an lah. 86 seger. Subhanallah. Saya tanya rahasianya, kepo juga kan. Ya, rahasianya apa nih Pak? Kok bisa sehat seperti ini? Pertama, insya Allah semua terjadi dengan izin Allah. Saya sering berpuasa sunnah. Yang kedua, saya sering sholat malam. Ketiga, saya sering berzikir, saya sering berdoa. Ya. Yang keempat, kita berusaha untuk membersihkan hati supaya hati menjadi bersih. Yang kelima, saya suka olahraga, suka jalan kaki pagi-pagi tuh, kayak jam-jam sekarang nih, dia keluar jalan kaki muter-muter komplek gitu. Ya, alhamdulillah kakinya aja kuat gitu ya dengan izin Allah dan sehat, nggak ada sakit apa, sakit berat-berat nggak ada. 86. Dan ikut ngaji kemana-mana pakai bawa mobil lagi. Subhanallah. Dan kalau datang di kajian saya di soft terdepan, mencatat, nggak ngomong segala semua. Ini kadang-kadang yang masih muda-muda ngomong sana, ngomong sini, cari dinding, cari tiang. Bukan nyinggung. Bukan nyinggung, cuma nyindir doang. Nyindir doang. Cari tiang, cari dinding, cari tiang, cari dinding ya. Habis itu apa? Selonjoran.
Baru mulai ini, ya kan, hadis arba'in, langsung dia baca bismikallahumma amut wa ahya. Musibah ya. Ustadz selesai kajian dia baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Musibah dong. Gimana sih kita jauh-jauh datang kemari kan pengen belajar. Ya, taib. 91 ya. Semoga sehat selalu Bu ya. Masya Allah. Rajin datangnya nih dari Depok Bu ya. Rumah di Depok. Jauh loh. Depoknya di mana Bu? Di mana? Pancoran Mas. Jauh Pancoran Mas. Lebih dekat saya di sini, Kelapa II. Pancoran Mas, Masya Allah ya. Malu nih, makanya kita kalau punya ada orang tua yang masih semangat datang, duduk mendengarkan, malu kita yang masih muda. Ya, dengan kondisi beliau masih semangat untuk mendatangi majelis ilmu Bu ya. Ah, ini memanfaatkan waktu mumpung masih hidup. Panjang pendek mati juga, kaya miskin mati juga, sakit sehat mati juga. Bisa jadi ibu bapak duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, bapak ibu duluan. Pilih salah satu. Ya, jadi meninggalkan perkara yang haram, meninggalkan perkara yang syubhat ya. Jadi kita dalam kehidupan ini pasti pernah merasakan ada hal-hal yang masih tersamarkan, masih bingung ya. Maka tanyakan saja kepada orang yang berilmu. Masih bingung, tanya lagi kepada ustadz yang lain. Itu cara kita menjadi muslim yang baik. Karena bisa jadi ada beda pendapat, mana sih pendapat yang benar, mana sih pendapat yang lebih kuat, ya, masalah dunia maupun masalah akhirat. Nah, yang ketiga, meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Makruh itu tidak dosa, cuma Allah dan Rasul tidak menyukainya. Nah, tanda-tanda Islam baik pada diri seseorang, dia meninggalkan meskipun ini enggak haram, tapi kan Allah dan Rasul enggak suka. Allah dan Rasul enggak suka kalau perkara itu dilakukan, itu namanya makruh. Ya, dan orang itu semakin tinggi imannya, ya, semakin dekat kepada Allah, semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah, pasti dia juga meninggalkan perkara yang makruh. Meskipun tidak berdosa, tapi dia tahu Allah dan Rasul tidak menyukainya. Nah itu, ya, kembali kepada tingkat keimanan. Yang keempat, dia meninggalkan perkara-perkara yang mubah dan berlebihan. Kalau meninggalkan perkara yang haram, meninggalkan perkara yang syubhat, meninggalkan perkara yang makruh, itu namanya wara. Sifat wara, ya. Apa itu wara? Meninggalkan perkara-perkara yang bisa membahayakan urusan akhiratnya. Itu wara. Hati-hati dia, takut salah. Jadi bukan was-was ya, beda dengan was-was. Kalau was-was itu penyakit, harus diobati. Kalau ini enggak, ini sikap wara. Dia meninggalkan perkara-perkara yang bisa membahayakan urusan akhiratnya dengan cara meninggalkan yang haram, yang syubhat, dan yang makruh. Nah, yang keempat, yang terakhir, dia meninggalkan perkara-perkara yang mubah tapi berlebihan. Itu adalah tingkatan zuhud. Zuhud itu lebih tinggi dibandingkan wara. Zuhud itu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Ada orang yang bisa di level pertama meninggalkan yang haram, tapi dia masih melakukan yang syubhat. Ada juga orang yang bisa meninggalkan yang haram bisa, yang syubhat bisa, bahkan yang makruh pun bisa. Berarti dia orang yang wara, berhati-hati. Ya, yang bisa membahayakan perkara akhirat nanti, maka dia mampu. Tapi kalau sudah masuk kepada yang keempat, bahkan yang mubah berlebihan pun dia nggak mau. Berarti dia orang yang zuhud. Zuhud, berarti dia sudah masuk ke tingkatan yang tertinggi dalam Islam. Yang mubah, tapi dia tidak mau berlebihan. Contohnya apa? Tidur kan mubah, tapi dia nggak mau berlebihan. Kenapa? Kalau berlebihan bahaya. Bisa datang penyakit hati, penyakit di badan, habis waktu sia-sia, tidur aja terus. Ya, atau berlebihan dalam makan kan mubah, tapi dia nggak mau makan sampai berlebihan. Karena itu bisa membahayakan hati, bisa membahayakan badan, dan habis waktu sia-sia. Hidup kita ini singkat, terbatas. Maka orang yang muslimnya benar adalah orang yang berlomba-lomba memanfaatkan waktu yang ada yang sangat sedikit. Dibandingkan alam kubur, bisa jadi jutaan tahun menunggu sampai datangnya hari kiamat. Menunggu doang tuh, belum sampai dah hari kiamat. Menunggu saja bisa jadi jutaan tahun. Tapi di dunia cuma 70 tahun. Coba perbandingannya, mungkin 70 tahun, ini jutaan tahun. Menunggunya aja lama. Kalau menunggunya dapat nikmat kubur, enak.
Kalau menunggunya siksa kubur, di dunia cuma 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun. Sebentar saja. Makanya nggak ada artinya dunia dibandingkan akhirat. Kehidupan alam akhirat yang pertama kali, alam kubur. Setelah itu baru dibangkitkan di padang mahsyar. Lalu fase-fase berikutnya sangat panjang sampai ujungnya surga dan neraka. Ya, maka coba nih, yang 3 poin tadi, meninggalkan yang haram, syubhat, makruh, ini tingkatan warok. Tapi kalau ada di antara kita mampu sampai ke tingkatan yang keempat, meninggalkan yang mubah tapi berlebihan. Kenapa? Karena dia khawatir hal ini tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Berarti dia orang yang zuhud. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang ada di sini, Anda semua tingkatan yang mana? Levelnya di sini jamaahnya level yang mana? Tingkatan yang keempat? Bapak Ibu, jawab dong. Apakah termasuk sekedar meninggalkan yang haram, atau meninggalkan juga yang syubhat, atau meninggalkan juga yang makruh, bahkan meninggalkan yang mubah, boleh tapi takut berlebihan, karena nanti bisa membahayakan akhiratnya. Tingkatan mana di sini? Ada orang nggak sih? Sepertinya jamaah di sini sudah masuk level zuhud tadi ya. Level zuhud ya. Yang level keempat tadi ya. Masya Allah. Baiklah kalau begitu kita akhiri pertemuan kita. Subhanallah. Ini level zuhud adalah orang-orang yang muslim yang sejati, mukmin, orang yang bertakwa. Nggak bisa mereka melakukan perbuatan seperti ini kalau mereka tidak bertakwa. Subhanallah. Para pelaku ketaatan itu dalam ketaatan mereka mendapatkan kelezatan yang lebih besar daripada kelezatan yang dirasakan oleh pelaku maksiat. Kita bisa merasakan nikmat iman, manisnya iman, lezatnya iman, manisnya ibadah, lezatnya ibadah, dan manisnya ibadah. Dari mana? Kalau kita bisa melakukan 4 tadi kita tinggalkan. Meninggalkan yang haram, meninggalkan yang syubhat, meninggalkan yang makruh, dan meninggalkan yang mubah, takut berlebihan karena tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Maka apa yang terjadi? Pasti dia berlomba-lomba, bersungguh-sungguh, mati-matian dan habis-habisan untuk mengerjakan yang wajib dan sunnah. 4 itu hilang, tinggal wajib dan sunnah. Itulah yang dia kerjakan dalam hidupnya sampai mati. Capek, letih, lelah, sholat lagi, puasa lagi, sedekah lagi, baca Quran lagi, datang lagi ke majelis ilmu. Meskipun sudah tua, tapi dia tetap ingin mendapatkan ilmu. Kalaupun sudah tahu, kadang-kadang udah tahu juga sih apa yang disampaikan, dia udah pernah belajar, tapi duduknya di majelis ilmu itu sudah berpahala besar, dimudahkan masuk surga. Allah turunkan rahmat, Allah berikan ampunan. Itu keutamaan majelis ilmu. Andai kata bisa jadi kan, kita datang ke majelis ilmu mana saja, ternyata kita udah tahu gitu materinya. Ayatnya apa, hadisnya apa, kita pernah dengar, kita pernah baca, tapi duduknya aja kita dengan niat karena Allah ya, ikhlas datang gitu, duduk saja di majelis ilmu, itu bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah, ampunan Allah, dan keberkahan dari Allah. Siapa yang tidak mau? Malaikat pun mendoakan orang yang hadir di masjid. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah satu kaum duduk di satu masjid dari masjid rumah-rumah Allah ini, di mana mereka mempelajari Al-Quran, mereka membaca Al-Quran, duduk di situ merangka untuk hal yang bermanfaat seperti kita ini kan, maka apa yang terjadi? Nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan, hati jadi tenang, hati jadi bahagia, hati jadi tentram, meskipun dia kaya atau miskin. Ketenangan itu didapatkan dengan kita mengingat Allah. Kebahagiaan itu didapatkan dengan cara kita mengingat Allah dan mengamalkan ketaatan. Allah turunkan ketenangan, Allah liputi mereka dengan rahmat, malaikat mendoakan mereka, dan Allah menyebut-nyebut nama mereka yang hadir di majelis ilmu di hadapan para malaikatnya. Ya, begitulah kenapa kita berlomba-lomba untuk mendatangi majelis ilmu. Ya, subhanallah. Jadi yang muda dan tua kita datangi, di mana diajarkan Al-Quran dan Sunnah, kita hadiri.
Karena kita ingin mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Jadi kalau kita ditanya, apakah keuntungan terbesar di dunia ini? Kita dapat untung nih di dunia. Apa sih keuntungan terbesar? Duit. Apa keuntungan terbesar? Punya rumah yang megah. Apa keuntungan terbesar? Punya mobil yang mewah. Tidak. Keuntungan terbesar di dunia, kata para ulama, adalah engkau menyibukkan dirimu di setiap waktu dengan sesuatu yang lebih utama dan bermanfaat bagimu untuk kehidupan akhirat. Itulah orang yang paling beruntung di dunia. Sebelum keuntungan di akhirat, dia sudah untung di dunia dulu. Apa itu? Keuntungan terbesar a'zam, ya. Keuntungan terbesar di dunia bagi seseorang adalah, kata para ulama, yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, rahimahullah, engkau menyibukkan dirimu di setiap waktu, pagi, siang, sore, malam, sibuk terus dengan sesuatu yang lebih utama dan lebih bermanfaat bagimu untuk akhirat. Itulah orang yang paling beruntung. Jadi kadang-kadang kita kalau mengamalkan ini ada yang mencela kita, ya. Wah, ini kayaknya orangnya orang akhirat nih, bukan orang dunia nih. Ya, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Orangnya keras, ekstrim, radikal. Ini haram, itu haram. Ya, kalau ini kita mau gimana gitu kan, bersantai-santai, berleha-leha, boleh nggak sih? Ya boleh saja kita untuk bersantai-santai, kita rekreasi, kita berwisata sekali waktu kan, dan tujuannya untuk kita bisa kembali merefresh, ya, refreshing kan, ya, untuk dalam rangka agar kita bisa kembali meningkatkan keimanan kita. Bukan berarti kita nggak boleh rekreasi, nggak boleh wisata. Cuman kadang-kadang kita ini bakhil. Nah, sifat orang yang imannya, Islamnya bagus adalah mereka bakhil, kedekut, koret, medit dengan waktunya, bukan harta. Kikir mereka dengan waktunya. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi tingkat ketakwaan seseorang, semakin dia mengikuti sunnah Rasul, pasti dia bakhil dengan waktu. Berarti dia beruntung. Berarti dia orang yang sukses Islamnya. Yang masih muda maupun yang sudah tua sama saja. Apalagi yang sudah tua, lebih-lebih lagi. Karena bisa jadi perkiraan kita waktunya tinggal sedikit lagi, terbatas. Dia bakhil dengan waktu, itu hasil ngaji. Bukan hasil ngaji itu, wah ternyata setelah dia ngaji, jenggotnya sampai sepuser, jilbabnya selebar pintu masjid. Wah, sampai nggak muat, mau masuk juga nggak bisa. Wah, ternyata dia bercadar, ternyata dia begini, hafal Quran 30 juz. Enggak, bukan itu tandanya. Ada nggak di hadis, Rasul mengatakan tanda-tanda baiknya Islam seseorang, dia hafal Quran? Nggak ada. Tanda-tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Dia semakin bakhil dengan waktu. Waktu terbatas, dihabiskan untuk hal yang sia-sia. Ada orang yang mempraktikkan seperti itu, diomongin sama orang. Ah, susah sama dia. Dikit-dikit Quran, dikit-dikit hadis, dikit-dikit akhirat. Kita kan butuh dunia juga. Ya boleh kita menikmati dunia, kita boleh mencari dunia, kita pun boleh kaya. Tapi ini bukan tujuan. Dia inginkan ucapannya bermanfaat, tulisannya bermanfaat, perbuatan bermanfaat. Kenapa? Dia takut kalau waktu yang sangat terbatas, yang sangat sedikit ini, ternyata banyak yang sia-sia. Nanti akhiratnya bagaimana? Kita udah ngaji ini berapa tahun? Siapa ustadz kita? Apa kitab yang sudah dibahas? Di masjid ini, masjid sana, masjid sini. Oh, Masya Allah, casingnya kayak wali murid. Tapi ternyata habis waktunya ngobrol, nongkrong di jembatan, ya, ngobrol sana, ngobrol sini, nggak ada, cuman nonton handphone bisa dilihat nih 1 jam, 2 jam, buka sana Instagram sana, buka lagi, begitu sholat 3 menit selesai. Bacanya inna a'toina kal kautsar, qul huwallahu ahad, nggak nambah-nambah, udah sholat pendek, sujud sahwi lagi terus menerus. Lupa lagi. Udah sholatnya pendek, sujud sahwi lagi. Lupa lagi. 3 apa 4 ya? 3 apa 4 ya? Kok istiqomah gitu loh? Tiap hari sujud sahwi. Ini kan bahaya namanya. Ya, dia bukan pikun, cuma memang tidak mau konsentrasi dengan ibadah kepada Allah. Dan tambahan ayat yang dihafal pun semakin sedikit. Puluhan tahun masih juga inna a'toinakal kautsar.
Yang baru masuk nih mu'allaf udah sampai juz 28. Masya Allah, baru mu'allaf nih udah sampai juz 29. Cepat dia bisa membaca dengan baik, hafalannya bagus. Kita yang udah lama, ya Allah, masih ya tak terbata-bata baca Quran, masih salah juga. Selama ini kemana wae? Kemana aja kita ini? Berarti selama ini banyak waktu yang habis untuk hal yang tidak bermanfaat. Berarti kita belum menjadi mukmin yang beruntung. Maaf, jangan tersinggung ya. Ini kan peringatan dari Allah ini. Orang yang beruntung itu orang yang selalu menjauhi perbuatan perkataan yang sia-sia, tidak bermanfaat. Seharusnya dengan umur kita sampai hari ini, kita bukan harus jadi ustadz, tidak. Tidak harus jadi ulama, tidak. Tapi paling tidak kita menjadi orang yang banyak pahamnya tentang agama kita untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Itu idealnya. Kita belajar agama secara mendalam bukan untuk dakwah, jadi ustadz, naik di podium, enggak. Secara pribadi-pribadi, individu wajib semuanya untuk mendalami perkara-perkara yang wajib mereka ketahui. Misalnya sholat, masa udah puluhan tahun sholatnya masih salah, wudhu masih salah. Itu kan enggak benar itu. Ya, sudah 60 masih salah terus, 50 masih salah terus, 40 masih enggak tahu banyak. Enggak boleh seperti itu kan. Ya. Jadi kita bisa evaluasi, berarti saya ini adalah muslim yang bukan yang benar, bukan muslim yang baik. Ya, seperti itu ya. Jadi keuntungan terbesar di dunia, siapakah mereka? Apakah mereka yang punya keuntungan uang 6.000 triliun dolar lagi? 6.000 triliun dolar lagi. Bukan. Keuntungan terbesar di dunia sebelum di akhirat adalah engkau menyibukkan dirimu di setiap waktu, setiap detik. Itu ulama memberikan nasihat kepada kita. Setiap waktu, setiap detik, setiap menit, semuanya bermanfaat. Keuntungan terbesar di dunia adalah engkau menyibukkan dirimu di setiap waktu dengan sesuatu yang lebih utama, lebih bermanfaat bagimu untuk kehidupan akhirat. Itulah orang yang beruntung. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Utsaimin juga mengatakan bahwa waktu itu lebih berharga. Lebih berharga dibandingkan harta dan bahkan lebih bernilai daripada segala sesuatu. Jadi hadis ini sebetulnya berkaitan dengan umur dan waktu. Di antara tanda-tanda bagusnya Islam seseorang adalah dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, berkaitan dengan waktu yang betul-betul secara maksimal, optimal dia gunakan untuk segala sesuatu yang bisa menimbulkan pahala, menimbulkan ridho Allah, cinta Allah dan ampunan dari Allah. Ya, bukan ngomong sembarangan. Nah, inilah dosa lisan ya. Yang kita lihat dosa lisan ini kadang-kadang terjadi di masyarakat dan ada orang-orang yang suka mencela. Bahkan yang dicela bukan lagi sesama kaum muslimin. Dia mencela Allah. Dia mencela ayat-ayat Allah. Berani dia visualisasikan kondisi neraka dijadikan bahan candaan. Ada kan? Bayangkan neraka itu dijadikan bahan candaan, dibuatlah film-filmnya. Luar biasa kan? Berani mereka, seakan-akan mereka sedang di neraka, dibuat filmnya gitu, saling bercanda, ketawa-tawa, gimana kamu kabarnya? Ini api banyak nih di belakang mereka nih. Tapi mereka nggak terbakar. Lagi viral kan? Ada orang-orang yang kita tidak tahu yang buat ini orang kafir atau muslim ya, menjadikan siksa neraka sebagai bacaan apa, sebagai bahan candaan, sebagai bahan olokan, dan mereka tertawa-tawa di neraka. Apa seperti itu? Ini memperolok-olok ayat Allah. Allah mengatakan siksa yang keras, siksa yang luar biasa, mengerikan dan menakutkan. Wahum yastarikhuna fiha. Kata Allah, mereka berteriak-teriak nanti di neraka. Apa kata mereka? Rabbana akhrijna na'mal salihan. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Niscaya kami akan melakukan amal soleh. Keluarkan kami ya Allah. Allah katakan bahwa mereka akan berteriak-teriak dalam neraka itu. Bukan tertawa-tawa. Tapi kemudian ada di zaman sekarang ya, di YouTube itu ada orang-orang yang membuat kondisi di neraka. Mereka tertawa-tawa, mereka bercanda-canda. Ya, nanti mereka rasakan yang sebenarnya seperti apa. Ya, ini tercatat itu. Tercatat oleh malaikat. Ya, na'udzubillah min dzalik. Lalu apa yang terjadi? Mereka menjadikan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya sebagai bahan candaan. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kamu minta maaf. Kamu sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman.
Itu bisa mengeluarkan pelaku dari Islam. Ya, tidak boleh agama dijadikan bahan candaan. Ya, ini bukan lagi meninggalkan yang makruh, meninggalkan yang mubah, ya, bahkan yang haram, yang tingkatan tertinggi, yang bisa membatalkan keimanan, kufur, dia lakukan juga. Orang zaman sekarang kan begitu, nggak peduli. Mau halal haram, hantam saja semuanya. Yang penting fulus, Pak Ustadz. Bil fulus, kuli syai'in, tembus. Wabila fulus, kuli syai'in, mamfus. Iya, demi uang, berani menghalalkan segala macam cara. Na'udzubillah. Berapa uang yang Anda peroleh? Untungnya berapa? 100.000. Untungnya berapa? 50.000. 1 juta, 1 miliar. Itu uang haram, uang panas, gak berkah, gak ada ketenangan demi Allah. Ya mungkin di antara kita ada di masa lalu ya, sudahlah istighfar, kita bertaubat. Hasil korupsi bisa untuk 7 turunan. Masya Allah, begitu banyak uang negara, ratusan juta orang yang akan menuntut dia di akhirat nanti. Itu uang masyarakat Indonesia, ratusan juta. Dan mereka akan dituntut oleh ratusan juta orang. Mana bisa mereka selamat? Harus bertaubat itu dengan taubat nasuha. Mungkin uang negara, mungkin uang kantor, ya, mungkin uang warung, uang toko, nggak amanah, menipu, berbuat curang, ingkar janji, berbohong, itu sikap orang munafik. Bukan muslim yang mukmin sejati. Ya, maka jamaah sekalian, kita lihat bagaimana hadis dari Nabi SAW, di mana beliau mengatakan bahwa ni'matani maghbudun fihi ma katsir minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia tertipu. Apa itu? Nikmat sehat dan waktu luang. Sehat enggak digunakan untuk maksimal melakukan amal soleh. Ketika banyak waktu luang tidak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya baik, mengumpulkan pundi-pundi kebaikan. Seharusnya begitu. Tapi kebanyakan manusia, kata Rasulullah, sebagian besar tidak memanfaatkan itu. Berarti kebanyakan manusia berdosa. Dan memang betul, kebanyakan manusia mendapatkan siksa kubur, dan kebanyakan manusia mendapatkan siksa neraka. Yang betul-betul mendapatkan nikmat kubur langsung setelah mati, sedikit. Yang betul-betul langsung masuk surga tanpa lewat neraka, sedikit. Kenapa? Karena sebagian besar manusia tertipu dengan kesehatan dan waktu luang yang mereka miliki. Dan iblis berhasil untuk menjadikan mereka mendapatkan hukuman dan siksaan. Maka irtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Manfaatkan, kata Rasulullah dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim Al-Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Yang pertama, hayataka qabla mautik. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Yang kedua, wasihhataka qabla saqamik. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga, wa faraghaka qabla syughlik. Manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Yang keempat, wa syababaka qabla haramik. Manfaatkan waktu mudamu mumpung masih muda sebelum datang masa tuamu. Karena kalau sudah tua kita agak susah untuk bisa banyak beramal kan? Sakit pinggang lah, ya, sakit ini, sakit itu, banyak sekali. Akhirnya ya kita nggak bisa lebih banyak dibandingkan orang-orang yang masih muda karena mereka sehat dan lebih kuat tenaganya. Maka Rasul mengatakan manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kelima, wa ghinaka qabla faqrik. Maka manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Luar biasa ini nasihat yang Rasul sampaikan kepada kita, karena memang kita ini di dunia sebentar dan kita akan ditanya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna. Tidak akan beranjak bergeser 2 kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sampai ditanyakan kepadanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Semua kita ini akan ditanya tentang umur kita, untuk apa dihabiskan. Jadi hadis yang kita bahas ini masalah umur, masalah waktu. Ditanya yang pertama kali dihisap nanti pada hari kiamat. Beda sama orang yang nggak dihisap ya. Tanpa dihisap, tanpa diazab, langsung masuk surga. Wah, ini kan VIP ya. Siapa kita? Kayaknya aduh, kecil kemungkinan ya. Karena kita ini pendosa berat. Udah dosa, udah tobat, dosa lagi. Ibadahnya baru sedikit,
tapi udah sombong-sombong. Ibadah baru sedikit, pamer-pamer. Haji kemarin tuh yang berangkat, alhamdulillah, seharusnya bersyukur, sembunyikan, ditampakkan lagi dengan selfie-selfie, foto-foto, video-video. Banyak orang yang nggak bisa berangkat sedih, dia bergembira-gembira di sana, haji, haji, haji. Ya Allah, orang 70 kali aja masih ketakutan, hajinya udah 50 kali masih ketakutan. Ini baru sekali, langsung dia berbangga-bangga diri, menyombongkan diri dengan sosial medianya. Ya mohon maaf, ini kan ada oknum-oknum seperti itu. Sebulan dia bisa umroh di bulan Ramadan, sebulan dia di sana Ramadan, Masya Allah full. Tapi banyak sekali foto dan video, lagi ngaji ada fotonya, lagi sholat ada videonya, lagi tawaf ada juga. Untuk apa ini semua dipertontonkan? Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini berbahaya sekali ya. Jadi kalau langsung masuk surga tanpa dihisab, tentunya orang-orang bertakwa, pasti itu. Ya, tapi umumnya manusia itu orang-orang beriman, mereka dihisab dengan hisab yang mudah. Karena mereka pernah berbuat dosa selama di dunia, tapi mereka sudah bertaubat. Jadi kalaupun dihisab dengan hisab yang mudah, ditanya tentang dosa satu-satu, kemudian mereka diampuni oleh Allah begitu saja. Tapi yang ketiga ini loh, hisab yang berat. Hisab yang berat ini bagi siapa? Orang yang kafir dan orang yang munafik. Ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Pak Ustadz, kalau saya dekat-dekat ke agama dengan pemahaman yang benar, nanti apa kata orang tua saya? Nah, gitu kan? Kalau saya dekat-dekat ke agama, saya pelajari, saya pahami, saya amalkan agama dengan benar, nanti bagaimana dunia saya? Kan begitu. Nanti bagaimana mertua saya? Bagaimana istri saya? Kalau saya mengikuti pemahaman yang benar, bagaimana suami saya? Loh, kita ini beragama, beribadah karena Allah. Dan takut kita hanya kepada Allah. Nggak boleh takut kepada selain Allah selama kita sudah benar secara syariat. Nanti gimana suami? Kok nggak gimana Allah? Kan suami bukan segala-galanya. Nanti gimana istri saya, Pak Ustaz? Loh, istri kan bukan segala-galanya. Istri bukan pemilik dunia dan akhirat. Ya nggak? Kok tegang nih? Kayak khutbah Jumat. Enggak, istri kan bukan segala-galanya. Istri saya itu enggak setuju Pak Ustadz kalau saya begini-begini. Ilah, kalau Anda sudah benar secara Quran dan hadis, jangan takut. Sampaikan lembut ya dengan istri, sampaikan nasihat. Nanti istri saya marah. Mungkin dia belum dapat hidayah. Maka kewajiban Anda sebagai suami untuk membimbingnya. Nanti orang tua saya begini, nanti bagaimana keluarga, bagaimana tetangga. Nanti apa kata orang, apa kata dunia? Kita jawab, apa kata akhirat? Ya, peduli amat Bu, Bapak, maaf ya bahasa saya seperti ini supaya semangat gitu loh. Peduli amat dengan omongan orang. Orang pasti ada orang yang tidak suka sama kita. Pasti ada. Sebaik apapun kita, pasti ada orang yang nggak suka sama kita. Rasulullah tuh kurangnya apa sih? Ternyata yang nggak suka banyak banget. Bukan orang kafir loh, Muslim yang munafik banyak yang nggak suka sama Rasulullah. Luar biasa. Berani mereka mengatakan seperti itu. Rasulullah itu bukan nabi, itu angan-angan saja. Itu angan-angan kosong, mimpi. Nabi itu, maaf ya, saya baca di sosial media kemarin, ada nggak tahu dia Muslim apa kafir sih. Jokowi itu nabi yang Allah utus. Nabi Muhammad itu SAW bukan nabi. Jokowi itu nabi dari partai tertentu. Maaf saya sampaikan ini. Kok bisa-bisanya dia mendukung seseorang, ya silakan saja. Tapi kok dinisbatkan ke Nabi? Jokowinya nggak salah, Pak Jokowi. Kan dia nggak bilang dia Nabi. Tapi ada orang gitu loh yang mengkultuskannya dari partai tertentu, mengatakan dia tuh Nabi. Hah? Hah? Haho. Kita kaget kok bisa-bisanya dia mengidolakan, mengkultuskan supaya apa? Dapat duit mungkin ya, atau gimana saya nggak paham juga. Kalau dia Muslim, keluar murtad dia. Nggak boleh menyatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi itu dapat wahyu. Pak Jokowi dapat wahyu nggak? Ada malaikat yang menyampaikan wahyu kepadanya. Ini bukan salahnya Pak Jokowi kan, tapi ada orang yang salah dalam mengkultuskan, luar biasa sampai begitunya. Ini perkataan yang haram dan dapat membatalkan keislamannya kalau memang dia Islam. Apa yang mau dicari?
Apa ya? Kenapa dia ngomong seperti itu? Karena dunia yang ingin dia dapatkan. Segala dosa apapun yang ada di dunia ini, ujung-ujungnya karena apa? Karena dunia, cinta dunia yang berlebihan. Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia merupakan pangkal pokok dari segala macam dosa dan kesalahan. Ketika kita sudah cinta jabatan, cinta kekuasaan, cinta kedudukan, cinta harta, cinta apa berlebihan semuanya, pasti jatuh dosa. Pasti berdosa. Nah, seperti ini orang ini. Karena dia ada di partai tertentu, dia ingin mungkin jabatan kali, mungkin ada kekuasaan, mungkin uang, maka dia melakukan dosa. Karena cinta berlebihan. Berani mengatakan seseorang itu nabi, utusan Allah. Waduh, berat ini kan? Ya kenapa? Karena sudah cinta dunia, hatinya itu cinta dunia berlebihan, luar biasa. Maka lisan yang akan dia ucapkan pasti jatuh dosa. Pasti. Kenapa kita berdosa hari ini? Kenapa kemarin? Kenapa dulu berbuat dosa? Karena hati kita ini cinta dunia berlebihan. Akibatnya ucapan-ucapan kita itu bertentangan dengan syariat, mudah menjatuhkan kehormatan orang lain. Termasuk kita ngaji di sini nih di masjid ya. Kira-kira aman nggak? Kira-kira ada nggak yang ngomongin kita? Ada. Ada nggak yang ngomongin kita? Ada, meskipun kita ini duduk dengerin apa kata Allah, apa kata Rasul, kita sama-sama ingin jadi orang lebih baik. Tapi di luar sana ada yang ngomongin, mereka itu sok alim, sok surga, sok suci. Lah antum sok neraka. Bapak sok neraka, ibu sok neraka, sok siksa kubur. Ada saja, makanya kita udahlah gimana lagi, sabar aja lah. Ya, kita mau jadi orang baik kok susah banget ya. Mau jadi orang jahat, diomongin. Jadi orang baik, diomongin, gimana? Memang nggak bisa lepas dari ujian kita kan? Ya, baik. Jadi umur kita ini akan ditanya pertama kali. Kedua ilmu, apakah sudah diamalkan atau belum? Yang ketiga tentang harta, dari mana kita mendapatkan dan kemana kita salurkan harta tersebut. Yang keempat tentang tubuh kita, capek letih lelah kita selama di dunia, digunakan untuk apa? Marilah ya, sama-sama hadis ini kita pahami dan kita amalkan semaksimal mungkin. Mulai hari ini, selesai kajian, Bapak, Ibu, dan saya termasuk orang yang bakhil, kedekut, koret, medit, kikir dengan waktu. Siap? Ulang lagi deh. Kita kan boleh dong punya target ya. Target kan ke depan gimana ya kan? Dunia aja punya target, apalagi akhirat. Mulai hari ini, insya Allah selesai kajian, Bapak, Ibu, dan saya, kita punya target bahwa hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin. Siap? Dan hari esok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Siap? Dan kita siap untuk bakhil, kedekut, koret dengan waktu. Siap? Kayak tentara aja, siap, siap, siap. Iya, kalau kita sudah tidak bakhil dengan waktu, habis waktu sia-sia. Jangankan yang ibadah sunnah, ibadah wajib pun ditinggalkan. Akibatnya apa? Perkara haram dilakukan, perkara syubhat dilakukan, perkara yang makruh dilakukan, perkara yang mubah berlebihan pun dilakukan. Akhirnya kita nggak bisa menjadi muslim yang baik. Ya, taib. Barangkali sampai di sini penjelasan saya, hampir 1,5 jam ya. Dan sisanya barangkali kita manfaatkan untuk bersoal jawab kalau ada pertanyaan. Iya. Pakai mic, Pak. Mengenai masalah dunia akhirat tadi, Ustaz. Ya sering saya dengar itu kegiatan kita itu seperti terputus gitu. Untuk dunia saja, dunia, untuk akhirat saja. Kalau menurut saya tak tahu ya. Bapak agak didekatkan Pak, mic-nya kurang dengar saya. Ya, dunia ini juga sebetulnya berhubungan dengan akhirat. Pekerjaan akhirat juga berhubungan dengan dunia. Iya. Ya sulit menjelaskannya dengan kata ini saya.
Saya merasa begitu atau mencoba begitu Iya. dan merasa begitu. Kita di dunia apa banyak membersihkan itu jalan supaya baik. Tapi itu kan juga bisa akhirat, ada akhiratnya itu. Ya niat kita itu ya baik aja supaya bersih, supaya ini Ya, supaya baik. orang tidak ada jatuh atau apa gitu. Iya, bisa memahami apa yang Bapak sampaikan ya. Itu. Jadi tidak kegiatan dunia tidak berarti tidak ada gunanya akhirat. Tidak. Iya. Baik, saya jawab Pak ya. Ya, terima kasih. Supaya tak lupa. Allah berfirman di surah Al-Qasas, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah akhirat dengan apa yang Allah berikan kepadamu dari nikmat yang luar biasa. Cari akhirat, kejar akhirat kata Allah, tapi kamu jangan lupakan bagianmu di dunia. Allah mengatakan demikian. Cari akhirat, mati-matian, karena itu hidup yang kekal abadi. Tapi kamu jangan lupakan nasib kamu di dunia, karena kamu sedang hidup di dunia. Jangan menjadi orang minta-minta, memberatkan orang lain, segala macam. Itu yang pertama ya. Jadi Allah itu tidak melarang kita untuk mencari dunia. Silakan saja, tadi saya katakan jadi orang kaya pun boleh. Yang penting caranya benar, caranya halal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara tadi bahwa kita ingin memanfaatkan waktu yang ada di dunia sangat singkat ini untuk satu hal yang bermanfaat, kita mencari dunia, kita mencari nafkah nih, contoh seorang suami ya. Seorang suami mencari nafkah misalnya, maka itu bermanfaat untuk akhirat juga. Menyingkirkan duri yang ada di jalanan, takut keinjak sama orang, itu pun bermanfaat untuk akhirat. Menyapu jalanan tadi misalnya kotor barangkali, niat kita yang penting, niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ketika niat kita melakukan amal kebaikan karena Allah, berarti ini mencicil kebaikan untuk akhirat. Segala sesuatu yang sifatnya kerjaan dunia, aktivitas dunia, semuanya bermanfaat juga untuk dunia dan akhirat. Karena Allah punya dua pahala. Pahala dunia, pahala akhirat. Jadi hari ini saya tidak mengatakan kalau udah tinggalkan dunia semuanya, kita pokoknya akhirat. Enggak begitu kan. Tapi kita beraktivitas selama di dunia, semuanya sesuai syariat. Yang kedua, niatnya melakukannya karena Allah. Sehingga punya pahala di dunia, pahala di akhirat. Bukankah Allah mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ya, katakanlah sesungguhnya salatku, ya, apalagi? Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk siapa? Itulah namanya manajemen waktu. Yang kita bahas ini manajemen waktu. Bagaimana waktu itu di-manage sedemikian rupa supaya bermanfaat. Katakanlah salatku karena Allah, ibadahku untuk Allah, hidupku dengan berbagai macam aktivitas yang ada di dunia untuk Allah, untuk akhirat, dan matiku pun untuk Allah. Itu prinsip. Ya, jadi Anda melakukan apapun selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu menjadi pahala, menjadi ibadah. Ya, jadi jangan kita punya pemikiran bahwa seakan-akan kita hanya memikirkan akhirat saja, padahal dunia itu yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk dunia kita, dunia itu pun yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk akhirat kita selama tidak menyimpang dari syariat. Karena Allah punya dua pahala, di dunia dikasih pahala, di akhirat dikasih pahala. Coba Bapak Ibu, di mana posisi ayatnya? May yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabad dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an alima. Ya. Man kana yuridu thawabad dunya, barang siapa menginginkan pahala dunia saja, maka sesungguhnya ketahuilah Allah itu punya dua pahala. Pahala dunia ada, pahala akhirat ada. Di mana? An-Nisa 134. Ya, An-Nisa 134. Jadi segala aktivitas kita di dunia ini, mencari nafkah, kita membantu orang lain, kita menyingkirkan duri di jalanan, apa saja, selama itu tidak bertentangan ya dengan syariat, maka itu semua akan bermanfaat. Pahala di dunia dapat, pahala di akhirat dapat. Nah, jadi Allah punya dua pahala. Di akhirat jelas ya, masuk surga dimudahkan. Di dunia dapat pahala berupa apa?
Allah tambahkan iman kepadanya, Allah tambahkan hidayah kepadanya, Allah tambahkan taufik kepadanya, Allah tambahkan ilmu kepadanya, Allah berikan keberkahan hidup di dunia. Dia bisa semakin lebih baik menjalani kehidupan dunia dengan sebaik-baiknya dari waktu-waktu yang ada. Semakin semangat dia dalam beragama. Nah, begitu kurang lebih ya. Jadi dia pun semakin banyak beramal soleh. Jadi pahala itu selama ini mungkin konotasi kita pahala akhirat. Enggak, kita beribadah, aktivitas apapun yang sesuai syariat, ada pahala dunia juga. Karena kita sedang hidup di dunia, maka kita butuh pahala dunia. Kita cari dua-duanya, pahala di dunia dan pahala di akhirat. Pahala di dunia berupa apa? Ilmu, kan kita butuh. Ilmu itu bukan dicari di akhirat. Amal soleh bukan di akhirat. Nah itu pahala. Allah menjadikan dia bisa beramal soleh. Ya, Allah jadikan dia mampu menjadi orang yang paham betul tentang agamanya. Allah jadikan dia mampu melakukan segala kebaikan. Nah itu kan pahala di dunia. Allah jadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu pahala di dunia. Allah jadikan anaknya semua soleh dan soleha. Itu pahala di dunia. Nah begitulah ya kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Ada dari kertas? Bapak Ibu? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz bertanya, mungkin di luar tema Ustadz, tapi masih dalam tema kehati-hatian. Jadi di kantor saya Ustadz, itu kan yang kerja kan ada yang muslim dan non muslim, dan biasanya kami membawa makanan untuk makan siang masing-masing dari rumah. Yeah. Setelah kita makan, biasa kita dibiasakan untuk mencuci sendiri-sendiri Ustadz. Di dapur kita punya ada dapur. Seringkali memang kan sponnya itu pembersihnya untuk wadahnya makan tersebut kan jadi satu Ustadz. Dan kami sejujurnya untuk yang teman-teman yang muslim nggak tahu bahwa ada teman-teman kita yang non muslim membawa mungkin daging babi atau hal-hal yang haram Ustadz. Bagaimana hukumnya atau dengan kondisi tersebut Ustadz? Baik. Terima kasih Ustadz. Baik ya, dengan Ustadz siapa? Wahyu Ustadz. Wahyu. Iya. Masya Allah. Taib, barakallahu fiik. Jadi masing-masing pegawai di kantor bawa makanan dari rumah gitu ya? Memang nggak dikasih makan dari kantornya? Kok bawa makanan dari rumah? Baik muslim maupun yang bukan muslim. Lalu nanti setelah makan kan bawa piring dari rumah ya. Nah, piring itu dibersihkan dengan dengan cara membersihkannya dari tempat yang sama. Baik muslim maupun kafir dibersihkanlah piringnya di tempat itu juga gitu kan, sabunnya segala macam. Ya insya Allah bekas cucian mereka itu kita bersihkan aja dengan air ya, langsung hilang itu. Mungkin apa namanya? Spon ya, spon namanya. Ya bekas itu kan kita kasih air, kita kasih sabun, insya Allah hilang. Barangkali ada babinya di situ, minyak yang mereka pakai, minyak babi atau apapun, insya Allah itu sudah bersih. Jadi sponnya itu atau sabunnya kita kasih air, kita kucek-kucek gitu ya, insya Allah sudah bersih. Nggak mesti dengan 7 kali ya, salah satu dengan tanah gitu, bukan. Itu kan kalau terkena langsung kulitnya atau badannya. Ya ini kan minyak ya, dan kita pun juga belum tahu dia pakai atau tidak kan. Tapi kita berhati-hati, maka tentunya sponnya aja yang kita kasih sabun, lalu kita kucek-kucek ya dengan air, insya Allah sudah bersih. Tapi kalau andai kata barangkali mungkin Bapak merasa kayaknya masih ragu-ragu, ya sudah bawa spon aja dari rumah. Andai kata masih ragu-ragu, bawa spon dari rumah, bawa sabun dari rumah, cuci sendiri kan. Tapi yang lain kan ngelihat tuh, kok bawa dari rumah sih? Saya khawatir ini tindakan preventif. Karena apa? Karena Rasul mengatakan min husni islamil mar'i. Wah, dibacakan hadis ini nih. Di antara tanda-tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Saya takut jatuh dosa. Karena yang pertama meninggalkan yang haram, yang kedua meninggalkan syubhat. Nah, ini kan syubhat nih. Saya takut jatuh dosa karena level saya sudah bertakwa. Wow.
Iya, jadi sebetulnya insya Allah nggak apa-apa ya, karena spon tadi udah kita bersih, kita kocok-kocok, bahkan kita kasih sabun juga, insya Allah. Kalaupun ada minyak babinya nggak bercampur ya, demikian. Barakallahu fiik. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar suami menjauhi permainan saham? Membuat kami tidak tenang dan nyaman dengan situasi ini. Sedikit harta tapi halal dan berkah buat kami. Ya, bermain saham ya. Kalau saham itu kan banyak mudaratnya. Untung ruginya ada, ribanya ada, judinya pun ada, untung-untungan. Kadang untung, kadang rugi. Ya, judi itu kan gitu. Sifatnya kalau sudah gambling, saham yang di situ ada riba dan judi, maka tidak boleh, haram. Meskipun ada keuntungan yang luar biasa barangkali. Ya, kalau terbukti di situ, dan setahu saya sampai hari ini masih ada kan riba dan judinya di situ. Ya, bagaimana cara suami menjauhi permainan saham? Ya, tentunya bukan saham saja, dosa apa saja. Kalau sudah jelas itu dosa, maka ibu atau istrinya menasihati, ya, mendakwahi, memperbaiki dan mendoakannya. Jelaskan dalilnya. Apa letak dari sisi haramnya saham yang dilakukan oleh suami? Ribanya dari sisi apa? Ya, judinya dari sisi apa? Sampaikan, kan ada artikel-artikelnya tuh, ada mungkin ceramah-ceramah yang di YouTube ya, potongan-potongannya tuh ada tentang saham seperti apa. Barangkali berikan pada suami artikelnya, berikan videonya. Barangkali suami belum tahu hukumnya. Ibu juga sampaikan secara lisan dan tulisan ya, dan terus mendoakan. Intinya apa? Bisa jadi sudah tahu suami, tapi kok masih? Mungkin kita tumbuhkan rasa takut dia kepada Allah. Banyak juga kok orang yang sudah tahu ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini haram. Tapi kenapa? Fulusnya luar biasa nih Ustaz. Kapan lagi? Ya, mumpung masih hidup. Ya, kapan lagi? Nanti kamu akan mati juga. Ya. Jadi gimana sebetulnya? Intinya satu. Bagaimana kiat untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Ketika sudah takut ada di hati kita, selesai urusan. Pasti otomatis ditinggalkan semua itu. Berarti dia bermasalah pada hatinya. Hatinya masih keras, hati berpenyakit, dan hatinya kurang memiliki rasa takut kepada Allah. Tumbuhkan rasa takut dia kepada Allah. Suami tadi, gimana caranya? Ketika dia sudah paham ya, ini enggak boleh, masih juga ngeyel, tumbuhkan rasa takut. Dengan cara apa? Doakan. Yang kedua, ajak dia ziarah kubur. Barangkali dengan ziarah kubur dia tumbuh rasa takut kepada Allah. Yang ketiga, ajak dia ngaji, taklim. Ya, barangkali dengan taklim dia akan tumbuh rasa takut kepada Allah, ya. Atau mungkin dia punya teman yang bisa mewarnainya. Sehingga dia bisa tumbuh rasa takut kepada Allah. Semakin tambah ilmu kita, semakin paham tentang dekatnya kematian, biasanya orang semakin takut kepada Allah. Ya, banyak cara bisa dilakukan ya. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya mengerjakan skripsi orang? Joki mengerjakan skripsi orang lain. Ya, kalau dia sekedar jasa membantu, barangkali kalau kita kan nggak paham nih, bagaimana sih buat skripsi yang benar, kita dibantu sama orang lain, dan dia tuh jasa kita bayar, ya, membantu apa-apa yang kita tidak tahu, maka nggak masalah, ya. Tetapi kalau dari A sampai Z, semuanya dibuat sama dia, kita nggak ada kontribusi apapun, itu nggak boleh. Itu tugas kita kan, kita belajar. Ya, kalau kita bertanya kepada orang yang sudah tahu, boleh. Ya, kita minta bantu sama orang lain yang lebih paham, boleh. Tapi kalau kita serahkan semua dari A sampai Z, pokoknya saya tahu bersih ya, buatkan skripsi saya ini uangnya. Wah, nggak boleh dong. Kan itu tugas Anda, bukan tugas orang. Ya, orang itu cuma membantu perkara-perkara yang kita tidak tahu aja. Ya, seperti itu ya. Itu namanya apa? Tidak jujur. Ya, bohong berarti. Bukan dia yang buat, orang lain yang buat. Tapi ngaku-ngakunya dia yang buat. Ini atas nama sayalah yang buat ini. Ya, nggak boleh. Itu kan bukan buatan Anda. Kalau andai kata dari A sampai Z itu buatan orang lain, itu kebohongan. Di dunia mungkin nggak ketahuan. Ya, sampai ijazah palsu pun nggak ketahuan. Ya. Apa sajalah jadi ke situ ngomongnya. Ya, tapi nanti di akhirat kebuka semua itu. Ya, mau lari kemana? Ya. Baik.
Pak Ustadz, saya ingin bertanya, sudah beberapa kali mencoba berkomitmen untuk memperbaiki diri dan memiliki target-target ibadah. Namun seringkali awal-awal masih semangat. Namun akhirnya kembali lagi ke titik awal, futur. Apa yang harus saya lakukan agar dapat istiqomah, Pak Ustadz? Nah, istiqomah ini berat ya. Kita nggak bisa istiqomah, Bapak Ibu, tanpa bantuan dari Allah. Nggak mungkin kita bisa istiqomah. Seseorang itu bisa istiqomah dan jadi bertakwa pasti karena Allah yang menjadikan dia seperti itu. Kita mau berusaha bagaimanapun dengan cara begitu 100 kiat untuk istiqomah, tapi Allah nggak dilibatkan di situ, nggak bisa kita bisa istiqomah, nggak bisa sabar, nggak bisa bersyukur, nggak bisa kita menjadi orang yang lebih baik. Maka cara untuk istiqomah ini banyak. Ya semuanya pernah mengalami ya. Kita ini jatuh bangun kan. Kadang kita ini imannya naik, kadang iman turun, kadang semangat, kadang tidak semangat, kadang datang ke pengajian, kadang juga udah sebulan, 3 bulan nggak datang ke pengajian. Kemana antum? Futur nih. Ketika futur, pasti sebabnya cinta dunia berlebihan. Saya pastikan itu. Ketika kita nggak semangat, tiba-tiba kok nggak semangat ya? Tiba-tiba kok nggak seperti awal-awal ketika berhijrah, ketika bertobat, ketika kita memperbaiki diri, semangat kan? Mudah nangis, mudah tersentuh, dikit-dikit bacakan Quran, nangis, tersentuh, takut sama Allah. Lama-lama 3 bulan, setahun, 2 tahun, hilang. Kenapa? Karena di hatinya ada cinta dunia berlebihan. Yang berdampak dia akan semakin turun imannya. Berbagai macam cara istiqomah mungkin dia lakukan. Tapi kalau sudah cinta dunia masih ada di hati, yang berlebihan itu ya maksud saya, maka pasti dia susah untuk istiqomah. Mungkin dia sudah coba bangun malam, dia berdoa, nangis-nangis ya. Dia belajar, dia hafal Quran 30 juz pun dia hafal. Tapi cinta dunia masih ada, nggak bisa berhasil. Meskipun sudah hafal Quran 30 juz, dia ustadz, dia ulama sekalipun, tapi kalau di hatinya masih cinta dunia yang berlebihan ya, cinta dunia boleh nggak? Boleh. Kita suka baju yang bagus, kita suka ya sesuatu yang bagus, yang indah. Tapi kalau sudah berlebihan, ini berbahaya. Pasti ujung-ujungnya turun iman, nggak semangat lagi, nggak sungguh-sungguh lagi, malas lagi. Yang sebetulnya awalnya kita bisa melakukan, sekarang nggak bisa kita melakukannya. Nah, jadi kalau ditanya, gimana nih Ustadz? Keluarkan cinta dunia berlebihan dari hati. Di samping kita berdoa, minta istiqomah kepada Allah, di samping kita tetap belajar, taklim. Bu, Bapak, kalau kita nggak datang ke taklim seperti ini, coba sebulan aja, berasa turun iman. 2 minggu aja, berasa turun iman. Maka jangan pernah lepas taklim. Kita ini kan lemah, dhaif jiddan. Ya, setan selalu berusaha menggoda kita, pagi, siang, sore, malam, setiap saat. Bagaimana kita bisa? Kita punya 10 kiat, iblis punya 1000 kiat untuk menggoda kita. Kita 10 kiat untuk bertahan iman istiqomah, 30 kiat istiqomah. Iblis punya 2000 kiat. Dia udah pengalaman tuh ribuan tahun. Coba ini nggak berhasil, coba ini, coba ini, coba ini, coba ini. Banyak yang sudah jatuh berguguran. Ya, jadi kalau kita nggak taklim seperti ini, nggak datang, berasa itu iman tuh turun. Makanya sering-sering datang, di mana taklim, kajian datang, iman kita naik, semangat kita beragama lebih tinggi. Termasuk ustadznya juga. Sama, kita semua butuh ilmu, butuh interaksi seperti ini. Ya, jadi sering-sering datang, insya Allah kita akan semakin semangat dan akhirnya semakin lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Tapi kalau kita nggak ngaji, baik suami maupun istri, anak, siapa saja, lama lagi nggak ngajinya, ya nggak datang ke kajian seperti ini, maka lihat iman akan semakin turun. Maka sering-sering datang ke kajian, sering-sering untuk berusaha memperbaiki diri dengan doa, ya. Kemudian bersihkan hati supaya hati semakin bersih hati, semakin mudah untuk istiqomah, dan keluarkan cinta dunia berlebihan dari hati supaya peluang untuk bisa istiqomah akan bisa kita dapatkan. Yang terakhir dari kertas ini, Ustadz, dulu sebelum berhijrah, saya mengikuti suami saya melakukan puasa sunnah Senin dan Kamis sebelum berhijrah ya. Sering melakukan puasa Senin dan Kamis dan juga puasa hari lahir anak-anak kami. Nah, tambahannya nih, puasa hari lahir anak-anak kami.
Anak pertama lahir hari Senin, maka puasa hari Senin. Anak kedua hari Selasa, maka puasa hari Selasa. Ya. Namun saat ini saya sudah meninggalkan puasa weton. Hari lahir anak-anak kami. Emang gak ada tuntunannya, gak ada contoh, gak ada dalil, gak ada keterangan. Gak boleh ya. Tanggal lahir atau hari lahir bukan menjadi patokan untuk puasa sunnah. Saya meninggalkannya karena saya ragu. Ya, namun suami saya masih menjalankannya. Suaminya masih. Alasannya bentuk tirakat orang tua, bentuk tirakat orang tua untuk kebaikan anak-anaknya. Ini usaha orang tua supaya anak semakin lebih baik. Saya bingung Ustadz, bagaimana menjelaskannya pada suami, karena pendapat saya sering dibantah. Kalau bicara soal syariat, sunnah saya mentok Ustadz, karena kami tidak sepemahaman. Jadi saya lebih baik diam saja, menghindari perdebatan. Nah ini kan salah suaminya ini. Ya, melakukan puasa sunnah sesuai dengan hari lahirnya anak-anaknya. Kata dia ini sebagai bentuk usaha orang tua, usahanya orang tua supaya anak menjadi baik. Tapi usahanya itu sesuai syariat enggak? Kan kita enggak boleh sembarangan membuat-buat sendiri syariat, ya. Puasa sunnah bagus, tapi menentukannya, mengkhususkannya di hari-hari lahirnya anak, kan enggak ada tuntunan. Rasulullah pernah demikian? Para sahabat? Generasi berikutnya para ulama? Tidak ada seperti itu. Sudah banyak puasa-puasa sunnah. Anda puasa Senin Kemis aja, orang tua yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang wajib maupun yang sunnah, itu berdampak kepada anak. Tapi kalau sesuai syariat, ya, Anda puasa Senin Kemis, Anda puasa Ayyamul Bid, mungkin juga puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, bangun malam, sholat tahajud, apa saja ibadah yang sesuai syariat, yang wajib maupun yang sunnah, yang dilakukan oleh orang tua, ya, dengan ikhlas sesuai syariat, maka ada pahala, karena ikhlas dan sesuai syariat. Dan dampak ibadah yang benar ini bisa kena kepada anak. Dampak ibadah orang tua menjadikan anaknya berkah. Dampak ibadah orang tua yang benar tadi, maka Allah pun akan semakin menjadikan anaknya semakin lebih baik. Tapi dengan dua syarat, niat yang ikhlas dan ibadahnya sesuai syariat. Ya, jadi tolong sampaikan ke suami. Ada nggak di sini suaminya yang suka tarekat begini? Ya, puasa weton dari lahirnya, dari hari-hari lahirnya anaknya, itu nggak benar ya. Maka beragama jangan menyesuaikan dengan perasaan. Ya, menurut saya, perasaan saya, bukan begitu. Agama ini apa kata Allah, apa kata Rasul, bagaimana para sahabatnya mempraktekkan, bagaimana para ulama menjelaskan. Ya, tidak boleh kita mengada-ngada, tidak boleh kita membuat-buat. Lalu kita nisbatkan, kita sandarkan kepada agama. Untuk meraih ampunan Allah, rahmat Allah, ridho Allah, wajib dengan Quran dan hadis yang sahih, dengan pemahaman yang benar. Contoh kita yang terbaik siapa? Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itu contoh kita. Dan mereka tidak pernah menjadikan semata-mata hari lahirnya sebagai puasa sunnah. Lahirnya Rasul hari Senin, dan beliau berpuasa di hari Senin. Dan itu bukan semata-mata hari lahir, tapi memang beliau mendapatkan wahyu pertama kali di hari Senin. Dan pintu surga terbuka setiap Senin dan Kemis. Coba lihat, baca hadisnya. Rasul menjadikan Senin itu sebagai hari lahirnya beliau untuk jadi puasa sunnah. Tidak, bukan semata-mata itu. Tapi memang ada kelebihan yang lain untuk hari Senin itu. Karena beliau pertama kali menerima wahyu itu hari Senin. Dan beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah hari Senin. Sampai ke Madinah pun hari Senin. Mendapatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wahyu pertama hari Senin. Ya, dan pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Kemudian amal-amal dilaporkan, diangkat kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Ya, mungkin Bapak yang tadi mengatakan menyesuaikan dengan hari lahir anaknya karena ingin mencontoh Rasulullah. Kan Rasulullah juga di hari Senin, padahal bukan semata-mata hari Senin, ya. Sehingga beliau berpuasa di hari Senin, tapi juga banyak sebab-sebab yang lain, ya. Buktinya apa? Satupun para sahabat Nabi tidak pernah menjadikan hari lahir mereka sebagai hari puasa. Ya, itu menunjukkan bahwa
Puasa sunnah itu bukan ditentukan dengan adanya hari lahirnya kita atau hari lahirnya anak kita. Dan itu menyelisihi syariat, mengada-ngada, dan pasti tidak berpahala. Dipastikan. Kenapa? Tertolak. Karena Rasulullah mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan suatu amalan yang amal tersebut tidak berasal dari kami, maka amal itu tertolak. Sayang, ya. Taib. Sampai di sini cukup ya. Kelihatannya Bapak Ibu capek ya mendengarkan saya ceramah ya. Yang capek mendengarkan apa yang bicara sih? Ya, saya berbaik sangka mungkin ingin segera pulang karena ingin mengkhatamkan Al-Quran kembali. Masya Allah. Tinggal 3 surat lagi yang belum. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Iya, barakallahu fiikum. Hah? Pertanyaan dari Zoom. Ya, oke, sampai jam 12. Afwan Ustadz, satu pertanyaan dari Zoom. Izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan seorang janda yang hanya di rumah tidak pernah lagi ikut kajian keluar? Apakah itu namanya futur Ustadz karena merasa lebih banyak mudorot kalau keluar karena seorang janda? Iya, seorang ibu janda, dia udah lama nggak ngaji, di rumah aja. Kenapa? Karena takut apa? Fitnah ya. Takut fitnah, kan janda. Janda juga wajib ngaji. Mau janda, mau duda, mau gadis, mau bujang, semuanya wajib datang ke kajian di masjid. Takut fitnah. Hah? Nah, ibunya Pak Ihsan janda tuh. Ibu ya. Ibunya Pak Ihsan janda kan 91. Iya. Janda duda sama, kan kewajiban. Setiap muslim, talabul ilm fardhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kata Rasulullah wajib bagi setiap muslim. Apakah ada pengecualian? Kecuali muslim yang janda. Nggak ada hadisnya begitu. Wajib bagi setiap, takut fitnah Pak Ustadz. Ya takut fitnah kenapa? Kita di masjid kok. Terpisah ada hijab. Yang bisa lihat cuma ustadznya doang. Ke jamaah nggak bisa. Masuknya masjid beda pintunya, keluar juga beda pintunya. Insya Allah kita juga nggak terjadi campur baur. Ya, insya Allah aman dari fitnah. Itu jangan dibuat-buat lah alasan-alasan. Bilang aja males. Gitu aja kok repot. Bilang aja males gitu. Oh saya takut fitnah. Alah, lagu lama itu. Alasan lama. Ya. Dan bisa jadi Anda si janda ini datang ke masjid, ketemu calon. Ya enggak? Calon suami, nikah lagi. Iya kan bisa aja, tapi untuk sebagai alasan untuk tidak ngaji di masjid karena takut fitnah itu tidak bisa diterima. Berdosa loh. Menuntut ilmu wajib, meninggalkannya berdosa. Menuntut ilmu itu dengan cara apa? Nggak bisa di rumah saja, nggak bisa. Menuntut ilmu itu dengan kita keluar, menempuh perjalanan, datang ke masjid. Ya, untuk kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustadz, kita membahas tentang agama kita. Itulah duduk di majelis ilmu penuh dengan keberkahan. Itu hukumnya wajib. Ya, baik. Jadi, kalau memang dia tidak mau datang, mungkin lagi futur dia. Nah, untuk supaya bisa menghilangkan futur, turun iman, gimana? Datang lagi ngaji. Udah tahu kita lagi turun lowbat baterai imannya. Lagi lowbat nih Pak baterai iman, dicas lagi. Bukan pakai charger handphone, ya dicas lagi baterai iman kita. Bagaimana? Datang. Justru dengan datang itu naik lagi semangat. Udah futur nggak mau datang, ya udah makin turun iman itu, makin nggak semangat kita. Jangankan perkara ibadah sunnah, ibadah wajib pun bisa jadi ditinggalkan lama-lama. Ya, yang awalnya semangat begitu azan langsung sholat, azan langsung sholat. Begitu lama nggak ngaji, mundur jam 1 zuhur, jam 2 zuhur, setengah 3 zuhur. Lama-lama bablas zuhur nggak dikerjakan. Ya, baik. Baik, sampai di sini barangkali pertemuan kita. Insya Allah sudah dijawab tadi. Mudah-mudahan para janda dan duda bisa selalu senantiasa ngaji ya. Siapapun kita ini, yuk semangat kita ngaji nih. Kan tadi udah ada target ya, hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin, hari esok lebih baik dibanding hari ini. Jadi kita siap ya untuk bakhil, kedekut, koret medit, kikir dengan apa?
dengan waktu. Kalau sudah ini kita jalankan selama hidup di dunia, selalu kita ingin bermanfaat. Untuk dunia ada manfaat, untuk akhirat ada manfaat. Insya Allah kita akan lebih baik kondisi kita dan mudah untuk menuju tingkat ketakwaan. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.